Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yolanda Magdalena Syotang dari kelas AKP 49 Gabungan 03 dengan NIM 105012330083. Pada minggu ini kita akan melakukan refleksi perjalanan iman Okumene. Selama 8 minggu yang luar biasa ini, Tuhan secara konsisten dan kuat telah berbicara kepada kita melalui firman-Nya, yaitu membentuk kita baik sebagai persekutuan yang satu maupun sebagai saksi Kristus di tengah kompleksitas kampus. Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk menemukan kembali 6 seri khotbah kunci yang telah kita dengarkan berurutan dari minggu pertama hingga ke-8. Ini merupakan fondasi rohani kita. Kita mulai dari fondasi pertama, yaitu minggu ke-1, temanya Okumene, One Body in Christ. Dasar firman yang menjadi fondasi kita adalah Efesus 4 ayat 1-6. Insight mendalamnya adalah kesatuan kita, teman-teman, bukan hasil negosiasi antar gereja atau antar departemen. Ini adalah sebuah fakta teologis yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita memiliki satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah Bapa. Ini adalah harta yang sudah kita terima di dalam Kristus. Panggilan kita hanya satu, yaitu menjaga kehormatan dari panggilan luhur itu. Bagaimana caranya? Rasul Paulus menawarkan 3 kunci praktis. Yang pertama, kerendahan hati, yaitu membuang ego dan ambisi pribadi. Yang kedua, kelemah lembutan, yaitu mengendalikan respon kemarahan dan juga frustasi. Dan yang ketiga, kesabaran, yaitu memberi ruang bagi proses pertumbuhan orang lain. Pengalaman pribadi, kesatuan di PMK ini terasa nyata, terutama di masa-masa awal perkuliahan. Melihat teman-teman dari latar belakang daerah yang sangat berbeda, dari jurusan yang punya budaya yang berbeda, contohnya dari teknik elektro yang padat hingga bisnis yang dinamis. Juga bisa duduk bersama, berbagi air mata, dan juga menyembah dalam satu roh. Saya belajar bahwa perbedaan adalah cara Tuhan menunjukkan kekayaan dan keindahan tubuh Kristus yang utuh. Tantangannya itu yang paling sering kita hadapi adalah saat teamwork kelompok, yaitu terutama yang beda major, ketika ide kita mungkin tidak diterima. Khotbah ini mengajarkan mempertahankan kesatuan lebih penting daripada memenangkan argumen. Yang saya dapat di minggu ini, pertanyaannya itu, di mana aku perlu menerapkan kerendahan hati itu saat di proyek kelompok atau saat berinteraksi dengan orang yang beda frekuensi dengan saya. Setelah itu, kita memahami hakikat kesatuan kita. Tuhan menantang kita di minggu kedua, yaitu dengan tema aksi, Call to Serve Even in Struggles. Ayat inti dari khotbah ini ada di Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Insight terbesarnya adalah hukum spiritual biji gandum. Agar kita bisa berbuah banyak, kita harus rela jatuh ke tanah dan mati. Kematian ini adalah kematian atas self-interest kita, atas kenyamanan yang kita prioritaskan, atau bahkan atas rasa kasihan pada diri sendiri atau self-pity kita. Pelayanan sejati, pelayanan yang berdampak, selalu dan pasti membutuhkan pengorbanan yang disengaja. Relevansi atau mahasiswa, khotbah ini sangat relevan saat tugas menumpuk, deadline mepet, dan juga stres akademik memuncak. Kita cenderung menarik diri dari pelayanan, baik itu pelayanan kepanitiaan PMK, kelompok kecil, atau sekedar datang tepat waktu. Tapi Yesus berkata, jika kita mulai mengikuti Dia, kita harus melayani. Dari pengalaman pribadi saya menemukan sebuah paradoks spiritual. Ketika saya memilih untuk tetap hadir dan melayani, walaupun lelah fisik dan mental, Tuhan memberi saya kekuatan baru, bahkan damai sejahtera di tengah tekanan. Yang saya pelajari, pelayanan adalah tempat Tuhan mengubah beban saya menjadi berkat. Dia mungkin tidak menghilangkan perjuangannya, tetapi Dia memberi kekuatan ganda untuk menghadapinya sambil melayani.
Pertanyaan refleksi yang saya dapatkan pada minggu ini yaitu apa satu kenyamanan yang perlu saya korbankan di minggu ini agar pelayanan atau komitmen rohani saya bisa berbuah. Untuk itu kita next ke minggu keempat. Di minggu keempat, fokus kita bergeser pada hubungan antar pribadi yang vital dengan tema Christian Friendship on Campus. Landasan firman Tuhan kita ada di Ibrani 10 ayat 19-25. Insight-nya itu, persahabatan Kristen bukanlah hanya teman hangout. Persahabatan Kristen bukan hanya teman hangout, teman makan di kantin, atau teman curhat, tetapi ini adalah kemitraan rohani yang proaktif. Ayat 24 dan 25 sangat jelas, kita harus saling memperhatikan agar kita bisa saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ini adalah panggilan untuk menjadi sahabat yang membawa kita lebih dekat kepada Kristus, bukan sebaliknya. Di pengalaman pribadi saya di PMK, saya belajar pentingnya memiliki sahabat yang berani menegur dalam kasih. Bukan menghakimi, tapi menegur. Ketika saya mulai lalai dalam membaca Alkitab atau absen karena prioritas lain, mereka lah yang mengirim chat personal untuk mengingatkan, "Hey, udah quiet time belum?" Atau, "Gue kangen lihat lo di dokumennya nih." Itu adalah wujud persahabatan Kristen sejati. Tidak hanya ada saat senang, tapi juga saat kita butuh diangkat dari lumpur kelalaian. Persahabatan kampus yang survival adalah yang akarnya kuat dalam Kristus. Pertanyaan yang saya dapatkan pada minggu ini yaitu, siapakah satu orang sahabat rohani yang perlu saya berikan dorongan atau teguran kasih minggu ini? Selanjutnya kita ke minggu ke-6. Yaitu di minggu ke-6 kita merenungkan sebuah kebenaran identitas. Hidup yang berbuah adalah identitas dari kekristenan. Pesan ini sangat fundamental menggambarkan ajaran Tuhan Yesus tentang pohon dan buahnya, yaitu pada Yohanes 15. Insight-nya, jika kita mengaku sebagai pengikut Kristus, maka buah harus terlihat. Ini bukan hasil usaha keras kita sendiri, melainkan manifestasi alami dari kita yang tinggal di dalam Kristus, yaitu tinggal di pohon anggur yang sejati. Buah yang dimaksud adalah buah Roh Kudus yang tertulis pada Galatia 5. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Pengalaman pribadi saya, khotbah ini membuat saya berhenti sejenak dan memeriksa. Dalam situasi ujian yang penuh tekanan, yang mana dosennya killer, apakah yang keluar dari mulut saya adalah sukacita dan damai sejahtera, atau keluh kesah dan gerutuan. Saya belajar bahwa hidup yang berbuah adalah bukti kemuridan yang paling ampuh di hadapan teman-teman yang belum mengenal Kristus. Identitas kita sebagai orang Kristen harus visible lewat kualitas hidup, bukan sekedar lewat label atau status di media sosial. Pertanyaan pada minggu ini saya dapatkan adalah, buah Roh Kudus mana yang paling sulit saya tunjukkan di bawah tekanan? Misalnya kesabaran atau penguasaan diri. Apa langkah praktis yang saya ambil untuk tinggal lebih dekat dengan Kristus? Kita berlanjut ke fondasi komunitas yang penuh kasih, yaitu minggu ke-7. Berbicara tentang kehangatan komunitas lewat tema Come as Guests, Living as Family. Ayat kuncinya adalah di Roma 12 ayat 10. Insight besarnya yaitu panggilan untuk saling mendahului dalam memberi hormat atau menghargai. Di PMK kita harus menciptakan budaya di mana setiap orang baru, setiap tamu yang datang, merasa dilihat dan dihargai. Kita mungkin memulai sebagai tamu yang datang karena undangan atau ingin tahu, tetapi kita harus membangun ikatan kasih persaudaraan yang membuat kita meninggalkan persekutuan sebagai keluarga yang terikat erat dan saling bertanggung jawab. Ini adalah tentang inisiatif untuk menyambut, bukan untuk menunggu disambut. Pengalaman pribadi saya ingat saat pertama kali datang saya merasa asing.
Tapi ada senior yang tidak hanya menyapa, tapi juga mengingat nama saya dan bertanya tentang jurusan. Itu membuat saya merasa bukan sekedar statistik, tapi bagian dari keluarga. Dan itu adalah praktik nyata dari Roma 12 ayat 10. Dan pertanyaan refleksi yang saya bisa jabarkan pada minggu ini yaitu, siapa satu tamu baru di PMK yang dapat saya inisiasi untuk jadikan keluarga minggu ini? Dan akhirnya kita tiba di minggu ke-8 yang memberikan peringatan dan tantangan yang sangat penting bagi kita semua, yaitu cinta uang akar segala kejahatan, yang tertulis di 1 Timotius 6 ayat 9-10. Insight-nya, di tengah ambisi mendapatkan IPK tinggi, karir cemerlang, dan gaji besar setelah lulus yang semuanya wajar, firman Tuhan mengingatkan bahwa cinta pada harta adalah jebakan. Khotbah ini memanggil kita untuk memegang teguh prioritas rohani. Uang adalah alat untuk memuliakan Tuhan, bukan tujuan akhir kehidupan. Mari kita hindari godaan yang menjerat ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Khotbah ini relevan karena kehidupan kampus adalah penyiapan karir. Kita diingatkan hati-hati terhadap berhala modern. Pertanyaan refleksi yang dapat saya sampaikan yaitu, apakah saya mulai memprioritaskan hasil dari materi atau IPK ataupun uang di atas hubungan pribadi dengan Tuhan atau sesama? Dan apa satu komitmen finansial saya yang perlu saya perbaiki sebagai tanda bahwa Tuhan adalah pemilik utama saya? Dan luar biasanya kita telah merenungkan kembali 6 fondasi penting yang membentuk kita di PMK ini, yaitu kesatuan, pengorbanan, persahabatan, buah kehidupan, kehangatan komunitas, dan peringatan harta. Semua ini adalah bekal yang Tuhan berikan bagi kita untuk hidup sebagai agen perubahan, sebagai duta Kristus di kampus ini. Ingatlah, refleksi tanpa aksi hanyalah ilusi. Mari kita aplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam studi kita, dalam setiap proyek, dan dalam setiap interaksi. Mari kita keluar dan menjadi living Bible bagi kampus kita. Terima kasih, sekian refleksi pada minggu ini. Makasih dan shalom.